Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Oke, balik lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Balik lagi nih. Ini mohon maaf ya kalau nanti ada salah-salah. Ini saya host baru gitu kebetulan. Siap. Host magang. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu di sini gua di sini Neo akan menemani kalian sebagai host di podcast kita kali ini ya. Oke, nih mungkin teman-teman udah lihat nih ya kakak-kakak di depan gue ini ada pakai yang baju hijau ini, ada kakak siapa nih? Kira-kira boleh nggak nih kak perkenalan dulu kak dari namanya kemudian dari prodi apa itu kak? Terus kalau boleh tahu juga ini baju apa gitu kak? Gitu. Boleh kak? Oke, kenalin gue Ma'arif. Gue dari Teknik Perkeretaapian Angkatan 22. Oke. Hai semua, kenalin gue Risa Nurhalisa dari Teknik Perkeretaapian Angkatan 22 juga. Terus tadi nanyain baju kan? Iya, bajunya sih? tuh apa tuh? Baju apa nih? Ini tuh baju PDL guys. Oke. PDL tuh apa? Nah, PDL tuh Apa PDL? Pakaian apa? pakaian dinas lapangan. Oh, oke. Pakaian dinas lapangan. Ya, jadi tuh biasanya pakaian ini tuh bisa buat praktek, buat kunjungan-kunjungan Ya, gitu. tiap jurusan Oke. pasti punya PDL masing-masing. Iya, teknik. Oke. Berarti tapi ini semua teknik bajunya ini atau beda-beda masing-masing prodi nih? Enggak dong, tiap jurusan beda. Oh, Ini beda yang ya. hijau-hijau gini pasti anak Nah, perkeretaapian. Kereta Anak api. kereta api. Oh, gitu. Oke. Itu juga di sebelah sini ada logonya ya. Ada bed dari prodi. Logonya udah kereta api banget ya. Parah. Kereta api banget. Spur. Nah, ini kan kakak-kakak di sini nih pasti ada maksud dan tujuan ya datang ke sini ya. Pasti tidak mungkin dengan tangan kosong gitu ya. Nah, kelihatannya sih kemarin nih ya di Instagramnya ITL Trisakti itu kayaknya baru muncul nih baju-baju kayak kakak gini itu kira-kira habis ngapain tuh kak? Kok bisa nih muncul di IG-nya Trisakti? Nah itu boleh tolong dibantu penjelasan dan klarifikasinya kak? Jadi Jadi kemarin tuh kita kebetulan habis kunjungan industri ke Daop 2 Bandung. Oke. Daop 2 tuh daerah operasi 2 Bandung. Oke, berarti daerah operasi itu pusatnya ada di Bandung gitu ya kak? Iya, betul. Oke. Nah, itu ke Daop 2 tuh ngapain aja tuh kak? Itu kunjungan kah atau kuliah umum kah atau seminar atau ada apa gitu kak di sana? Kita di sana tuh Queen ya. Jadi kita belajarin apa yang kita dapat materi di kelas. Nah, kita nanti prakteknya di Queen saat Queen itu. Jadi kita mau belajari banyak ya di sana. Kita Oke. Jadi ya sebenarnya kita cuma kunjungan industri aja sambil lihat gimana sih cara kerjanya. Betul. Nah, kita biasanya kita lihat belajar doang nih di kelas. Iya. Kita kesana lihat langsung gimana sih cara kerjanya. Oke, berarti nah ke Daop 2 nih itu bagiannya apa aja tuh kak? Apakah di sana ke stasiun kah atau ke bengkel kereta kah atau gimana? Sebenarnya kereta tuh ada bengkelnya nggak sih? Ada. Oh ada ya. Oh, ada ya. Nanti kita jelasin. Oke, boleh mungkin dari awalnya dulu nih, dari pertama kali datang nih, pertama kali set naik apa? Kita pakai bis. Bis. gitu. Oh pakai bis, bukan pakai Mustahil odong-odong gitu. ya? Iya, Bukan pakai enggak odong-odong. dong. Kapan nyampenya? Iya juga sih. Oke, naik bis dari sini ya berarti ya, dari Iya, kampus. dari atau- kampus kita. Oh dari kampus. Sampai sana itu pertama kali mengunjungi apa tuh kak? Pertama kita sampai sana tuh jam 10 ya. Jadi Oke. setibanya kita di sana, kita disuruh masuk, kita dibawa masuk ke ruang rapat KI gitu di sana. Kita disambut sama orang-orang KI lah ya. Oke. Gue lupa nama bapak siapa gitu, orang-orang penting pokoknya. Jadi di sana kita dijelasin dan dari kita juga kayak serah terima gitu. Oh serah terima ini ya berarti apa namanya aktivitas kunjungan Iya ya? betul. Oke. Jadi kita dibawa ke sana, terus selesai dari situ kita langsung dibagi 3 kelompok tuh. Di jam 10 itu kita langsung dibawa ke Pertama ke depo lokomotif, yang kedua ke trek, bagian trek, yang ketiga di pusdal atau pusat pengendali gitu. Oke. Berarti yang pertama itu tadi depo ya? Iya. Iya. Nah kalau depo tuh itu bengkelnya kereta bukan tuh? Atau Iya. bukan beda lagi? Benar Oh bengkelnya banget. kereta. Ya, Oke. nah depo lokomotif, nah, berarti di situ tuh isinya
kayak bengkel-bengkel lokomotifnya aja. Kalau lokomotif itu kan tahu ya penggerak keretanya gitu kan. Kalau depo sarana ada sendiri. Kebetulan kita yang ke depo lokomotifnya. Oke, tapi depo sarananya ada juga di situ. Ada di seberangnya lah. Tapi kita nggak sempat ke sana ya. Ya waktu aja yang terbatas. Ya. Oh, kenapa tuh? Apa kebatas sama waktu istirahat atau gimana? Ya kan kita kunjungan pasti nggak bentar ya di situ ngomongin sejam 2 jam, pasti kita ya lebih dari itulah. Karena yang kita pelajarin juga banyak, dari penjelasannya juga pasti banyak ya. Dan kita tuh rolling, jadi ada 3 kelompok kan tadi. Oh iya ya. Jadi ganti-gantian ya. Ganti-gantian, makanya kita nggak ke depo sarananya. Kebetulan juga kita kemarin datangnya akhir bulan, jadi akhir maintenance gitu. Oke, berarti udah banyak yang udah keluar. Nggak ada perbaikan lagi di hari gitu. itu. Oke. Terus di apa namanya tadi depo ya? Tadi depo itu ngeliat apa aja tuh? Adakah yang belum pernah dilihat sebelumnya? Adakah benda asing semacam UFO mungkin? Nggak ada ya? Ada apa? Kemarin ada alat yang kayak lokomotif. Pengganti lokomotif. Iya, buat narik sarana kereta gitu, buat dari dan menuju mungkin. Iya, menuju ke depo buat perawatan gitu ya. Namanya apa kemarin? Kalau nggak salah namanya tuh shunting vehicle. Cuman kalau salah tolong dibenarkan ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang anak rail fans ya di sini. Jadi kayak lokomotif tapi kecil gitu ya. Dia tuh cuma bisa ngangkut 3 kereta. Jadi kayak misalkan ada kereta yang bermasalah mungkin pakai itu. Oke. Itu bisa pakai buat mobil juga tapi bukan kereta aja. Iya, benar. Ada rodanya juga, ada roda dan roda ban biasa sama roda besi buat rel gitu. Dan itu tuh pakai baterai kalau nggak salah. Berarti cuma khusus untuk di area perbaikan atau itunya aja ya? Iya, di depo. Nggak bisa dibawa tuh dari Bandung ke Jakarta nggak bisa tuh? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kirain kan bisa kayak kali gitu kan, lumayan gratis. Oke. Mungkin terus setelah lihat apa tadi shunting vehicle itu ya? Nah setelah itu kemana lagi tuh? Lihat proses perbaikannya nggak kira-kira? Atau proses mungkin ya penggantian spare part mungkin atau apa gitu? Kebetulan enggak ya, kita lihat proses pembubutan doang, tapi nggak sampai selesai sih karena tadi yang dibilang tadi udah akhir bulan jadi udah nggak ada. Iya, udah nggak banyak ya berarti. Kemarin tuh sebelum ke depo juga kita dilihatin dulu tuh jadwal kereta mana aja yang mau diperbaiki di hari itu tanggal berapa. Iya, jadwal maintenance ya namanya. Jadi di situ banyak apa? Istighfar. Banyak tanggalnya doang, keretanya nggak ada, soalnya habis kan. Tapi tadi Bubut nih berarti apa nih? Maksudnya roda kereta nih ditambel apa gimana tuh ceritanya tuh? Apa ini? Apa kempes dia apa gimana? Enggak dong. Kalau kereta kan pakai baja kan. Jadi di Bubut tuh rodanya kan kalau setiap perjalanan pasti ada gesekan. Iya, gesekan antara roda dan rel ya. Jadi di situ setiap dinas keretanya itu dibubut. Jadi biar mengembalikan ke posisi semula. Ya, biar lebih aman dan nyaman lah pokoknya. Biar nggak peyang-peyang ya. Biar nggak peyang, biar nggak bopak ya. Iya, tiba-tiba di tengah jalan gerada-gerada gitu nggak lucu kan ya. Iya juga sih. Oke, selanjutnya nih. Setelah tadi lihat shunting vehicle, terus tadi pembubutan juga ya. Nah, abis itu kemana tuh kira-kira? Abis itu kita ke track kalau nggak salah ya. Track ya? Iya, track. Nah, di track itu kan track ada banyak nih. Setahu gue ya, track tuh kan pasti ada yang namanya persilangan, setahu gue. Terus ada whistle yang tempat ganti betul. Jalur itu ya. Terus juga mungkin ada emplasemen ya kalau nggak salah namanya ya, emplasemen. Iya, ada. Nah itu kira-kira di situ lihat apa aja tuh di bagian track ini? Waktu kita kunjungan kemarin tuh kita kebetulan hanya dibawa ke wesel ya. Oh, wesel. Jadi ditunjukin bagian-bagian wesel, cara ngukur-ngukur lebar spur di weselnya. Ya, dan ternyata tuh jarak kereta rel pertama dari rel kedua itu ada jaraknya. Jadi ada standar. Yang nggak bisa sembarangan, Terus ternyata kerikil yang ada di jalur kereta tuh ada ukurannya juga. Oh, jadi ada minimumnya gitu ya? Iya, balas tuh namanya. Itu info baru tuh. Oh, balas ya namanya. Balas.
Itu nggak sekedar batu yang dipecahin ya, terus ditaruh di rel itu. Enggak, itu ada ukurannya. Oh, kirain itu sengaja itu. Kirain buat amunisi tawuran kan gitu. Di rel kan di Priok kan waktu itu kayaknya pernah enggak ada ya? Sering ya. Iya sih. Yang malam tawuran. Iya, yang sampai mecahin kaca kereta kalau nggak salah. Benar. Tapi itu sebenarnya pelanggaran bukan? Sangat dong, sangat pelanggaran. Ya makanya KAI bikin jadwal ke Priok tuh cuman sampai jam 6 sore. Oh, karena di luar jam itu bahaya sekali ya. Selain faktor faktor bahaya lah itu ya. Kesinggung nih orang Priok. Waduh, orang Priok mohon bersabar. Mohon maaf, guys. Mohon bersabar orang Priok. Oke, tadi berarti ini mungkin pertanyaan pribadi aja sih ya. Ini gue penasaran sebenarnya. Tapi tahu kan yang biasanya di atas di bawah rel itu kan ada kayak ini ya. Semacam beton-beton gitu ya atau mungkin kayu lah. Iya betul. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Itu terus namanya apa deh gitu? Itu tuh namanya bantalan. Oh, bantalan. Ya, bantalan tuh ada 3 jenis. Ya, ada besi, kayu dan beton. Okay. Kalau zaman dulu tuh kebanyakan pakainya besi, terus ke kayu. Dan sekarang kan udah modern juga kan. Biar tahan lama pakainya beton. Tapi rata-rata semua udah pakai beton sih sekarang. Ya kan? Iya, sekarang udah pakai beton. Dan internasional juga, secara internasional kita udah pakai beton semua sih. Bahkan ada yang tanpa kerikil, hanya balas aja. Hanya balas aja. Hanya beton saja ya, hanya bantalan aja. Nah, fungsi dari bantalan untuk tidur, bukan? Bukan. Itu bantal. Oh, bukan ya. Bantal Secara guling harfiah gitu. ya. Iya. Iya, secara. Lo jelasin aja bantalan. Jadi bantalan tuh fungsinya buat apa ya berarti kata-katanya? Apa tuh? Meniduri, bukan? Sebagai penompang rel, jadi biar nggak langsung ke langsung bawah dong Iya. ya. Oke, Nah, berarti mungkin buat nahan beban juga kali Iya, ya. betul, Distribusi beban kali ya. Betul. Terus di Wesal itu apakah lagi ada apa nih? Maksudnya kan kalau tadi di depo itu kan ada lagi perawatan atau apa. Nah, kalau di Wesal ini ada apa tuh kira-kira? Misalnya ada hal khusus atau aktivitas khusus nggak yang lagi dikerjain di track itu? Kemarin sih ada ya beberapa bagian dari di pinggirnya gitu kan. Itu kayaknya nggak tahu pemindahan jalur apa gimana, tapi kayaknya sekedar perbaikan jalur aja ya. Iya. Itu Ada penggantian wesel kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi di wesel juga ada maintenance ya. Jadi nggak dibiarin gitu aja ya, dipasang terus dibiarin aja gitu, tetap ada maintenance perawatannya. Ada P1, P2 tetap sama kayak kereta lah. Nah, kita nggak bisa membiarkan apa sih jalur yang udah bonyok-bonyok gitu. Iya, harus ada pergantian rel juga. Bisa bonyok juga ya kayak rodanya tadi juga. Iya, ya? kan ada gesekan tetap. Oke. Nah, itu berarti lagi ada pergantian tuh. Kemarin tuh kayaknya sempet ada video yang lewat TikTok gua gitu kan. Nah, itu tuh kayak pergantian rel itu butuh banyak orang ya. Nah, itu sekarang tuh sebenarnya masih kayak gitu atau enggak sih sebenarnya kalau yang dari kalian kunjungin deh waktu itu. Itu gimana kira-kira? Kalau yang kita kunjungin tuh pas kita ya ada kebetulan. Nah, itu masih pakai manual. Oh, jadi masih pakai orang tuh ya? Masih gotong royong rame-ramean gitu kan. Nah, sebenarnya ada penggantian secara otomatis ya. Gue lupa namanya alatnya. Oh, jadi ada alatnya juga ada ya? alatnya otomatis, jadi tinggal ganti balas. Sorry. Tinggal ganti di bantalan sama relnya langsung. Tapi kayaknya di Indonesia masih banyaknya pakai manual. Nah, oke. Ini sebelumnya gue izin minum dulu ya nih, kalau kakak Aus juga nih. Oke. Bisa langsung diminum aja ya kayak. Nah, tadi kan udah ngomongin masalah aktivitas yang di depo, kemudian juga yang di track ya kayak. Ya, Nah, betul. kemudian setelah dari depo dan dari track kemana lagi tuh? Itu kita ke Pusdal, pusat pengendali. Pusat pengendali. Oke. Nah, kalau di Pusdal tuh ngapain tuh? Ngapain aja tuh? Kalau tadi kan ada yang perawatan ya. Nah, kalau di Pusdal ngapain tuh? Nah, sebelumnya Pusdal itu kan namanya pusat pengendali ya. Pusat pengendali kayak ATC-nya di pesawat ya. Di bandara, sorry. Kirain pusat pengendali itu Avatar, pengendali airman api, air, bukan ya? Iya, bukan. Jadi semua jadwal keberangkatan, kedatangan kereta, terus antara
apa ya kalau di kereta namanya? Antar stasiun atau gimana? Iya antara stasiun gitu. Terus ngebalap tuh apa ya? Aduh namanya. Ngebalap? Mendahului apa? Ngebalap. Emang ada balapan di kereta? Silang gitu. Silang dan mendahului gitu lah namanya. Silang. Oke. Gue lupa ingat namanya. Pokoknya ya itu udah ada di Pusdal yang ngendaliin dari sana. Jadi nggak sepenuhnya si masinis ini yang ngendaliin. Iya. Benar. Jadi buat yang ngira kalau kereta tuh dimajuin sama masinis tuh nggak sepenuhnya guys. Jadi masinis tuh masih ngikutin perintah dari Pusdal ini. Ya pusat pengendali. Ya berarti mirip-mirip lah ya, benar-benar kayak pesawat ya. Mirip-mirip. Oke, berarti kalau si kereta ini tuh dia nggak bisa belok kanan, belok kiri Bisa dong, sebisanya ya. sembarangan. Oh nggak bisa sembarangan. Ini bukan angkot guys. Kirain kayak di Thomas gitu kan dia bisa belok-belok Nggak bisa gitu. dong. Oh bukan ya. Oke. Nah berarti di Pusdal ini selain ada itu tadi ada apa lagi tuh Kak? Atau Ada namanya GPK ya di dalam Pusdal itu. Jadi semua jadwal, semua sesuatu yang terjadi di lapangan, di rel, di jalur itu tergambar di dalamnya. GPK, ya. Ada Iya. tuh layar hitam di dalamnya gitu. oh kayak apa namanya? Kalau di pesawat kan juga ada tuh yang kayak radar gitu ya berarti ya. Iya, semacam radar. Jadi Isinya gambaran dalam Pusdal tuh kayak gini guys. Lihat di atasnya tuh bakal ada kayak TV gitu ya. iya sebenarnya. kayak TV. Itu tuh isinya GPK. GPK tuh gambaran keberangkatan kereta dari kereta kan keretanya bukan satu doang ya, banyak ya. Terus ada banyak, ya banyak kereta dan per stasiun. Jadi misalkan stasiun kereta A udah lewatin stasiun A ini. Nanti si masinis yang iniin keretanya bakal telepon ke Ini pusat ya, pengendali. pusat pengendali. Ntar pusat pengendali yang kayak oke, terus ntar mereka kayak nyatet ngasih gitu jalur ya. lah yang ngasih aman. Oh, ngasih Kayak aman, tepat waktu yang gitu-gitu. Berarti ngasih arahan mungkin ya. Iya, Iya. ngasih arahan. Ngasih Jadi latar. masinis tuh nggak sekedar apa ya ngejalanin kereta aja ya. Iya. Berarti nggak sekedar maju ngerem, Iya, maju ngerem, mundur, enggak ya? ngerem gas itu tuh harus sesuai dengan arahan dari Pusat pengendalinya lagi. dari Iya, PPKA lagi. itu kan. Oke, tapi kalau misalkan itu kan tadi dari pusat pengendali. Kalau yang lampu-lampu yang biasa ada di stasiun gitu kan banyak tuh kelihatan ada Yang lampu kayak merah, lampu merah hijau. Iya. yang ada lampu di jalan itu. Itu gunanya juga sama sebenarnya kayak lampu merah itu kayak lampu yang Yang di di jalan jalan. itu, iya. Oke. Tapi itu yang ngendaliin dari Pusdal tersebut. Oh, Pusdal itu sendiri. Selain yang lampu-lampu juga kalian pernah lihat gak sih kalian? Pernah lihat gak sih kayak iya kayak tinggi juga apa? Ini ya, Apa ya mungkin gambarannya kayak tiang marka yang gitu ada, ya. Iya kayak marka. Oh, jadi kayak mirip kayak Gini, marka gini. jalan gitu Iya. ya. Iya. Ya sama lah ya, hampir sama fungsinya. Ya fungsinya sama sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya sebenarnya perjalanan kereta tuh udah diatur banget lah ya. Iya. Jadi nggak bisa tuh yang tiba-tiba Tiba-tiba- ngetem tiba-tiba berangkat tuh nggak nggak bisa, bisa. ya. Kayak ibu-ibu yang di TikTok itu Iya, nggak bisa yang ya. kemarin gitu? viral kan. Itu Wah. sangat ya namanya juga masyarakat awam ya, nggak tahu. Iya sih, bener sih. Ya. Pernah tuh waktu ke Bogor ya, kan Bogor tuh pasti kita bakal berhenti dulu gitu ya. Iya. Itu ada orang-orang yang pada marah-marah kenapa berhenti lama sih gitu. Mungkin mereka lagi buru-buru ya. Tapi guys, tolong itu emang udah dari pusat pengendalinya emang diharuskan kayak Iya, gitu. udah ada jadwalnya. Iya, udah jadwalnya. Karena Berarti itu pun ini ya demi keselamatan Benar, Iya, benar. betul. penumpangnya Itu juga ya. tujuannya kan itu ya keselamatannya. Nggak misal kayak kereta udah penuh nih penumpangnya jalan gitu kan nggak kayak beda sama bis sama angkot ya. kita ada Kalau- waktunya. Ya walaupun udah penuh, udah lama nunggu di kereta, kalau pusdalnya PPKA-nya belum ngasih izin buat jalan, kereta nggak akan jalan ya. Tapi ya balik lagi itu kan demi keselamatan kita juga ya guys ya. Iya. Jadi nggak ada tuh mengurangi lah, bukan nggak ada, tapi mengurangi resiko kecelakaan. Iya, benar, Iya. benar. Kayak misalkan kalau naik angkot kan sering terjadi tuh senggolan maut kan. apalagi ini angkot-angkot Bekasi tuh dari Bekasi lah itu sering tuh senggolan maut. Oke, berarti itu di Pusdal ya. Tapi di Pusdal tuh ada nggak sih yang kalian tuh sebenarnya kayak baru tahu nih ternyata kayak gini ya. Maksudnya ternyata kayak gini ya kerjanya ya atau gimana tuh, atau ada hal experience baru gitu yang dirasain di Pusdal itu?
Oh tadi yang dijelasin kan sebelumnya kita tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata di saat kereta berangkat tepat waktu sampai stasiun tepat waktu tuh ternyata orang yang di pusdal ini tuh harus gambar kayak oh ternyata kereta ini digambar warna hijau itu tepat waktu, sedangkan kalau warna merah itu telat ya? Ya, telat. Oh, iya. Jadi berarti semuanya tuh tercatat gitu ya? Iya, benar buat Jadi laporan kayak kan. bikin laporan buat ke atasannya lagi. Berarti benar-benar kayak kalau kita main game tuh kan biasanya ada checkpointnya tuh ya. Berarti kecatat Iya, tuh benar. semuanya. Iya ya? semua. Ya, semacam gitu. Berarti termasuknya benar-benar tertata ya kalau di Iya. kereta api ya. Pasti. Ya, Lalu makanya- lintasnya. Iya, benar-benar. Nah, kan kalau nggak salah tuh di Daop 2 itu kan kemarin sempat ada kecelakaan ya. Iya. Nah itu kira-kira sempat nggak tuh nanyain ke bapaknya tuh? Ada nggak sempat yang pertanyaan itu muncul keluar set gitu ke Sempat bapaknya? lagi Ada. betul. Pasti ada. Pasti ada ya. Ya kan kebetulan masuk ke Daop 2 juga kan. Nah kira-kira boleh di spill nggak tuh? Kira-kira jawaban dari bapaknya nih apa nih sebenarnya? Sebenarnya kemarin jawaban dari bapaknya tuh kan kita tanya ya, Iya. itu kemarin kenapa sih? Karena apa sih teman-teman kita juga banyak yang tanya kan, itu sebenarnya kenapa? Jawaban bapaknya tuh cuman karena ada arus listrik yang liar, arus liar. Oke. Iya. Di situ kan lagi ada perpindahan dari mekanik ke elektrik kan ya. Ya. Jadi sinyalnya itu ya yang Iya. Iya, dari bagian situnya mungkin ya. Kalau kemarin sih bapaknya bilang gitu ya ngejelasinnya. Berarti ada ya mungkin something lah ya Iya, yang nggak kita tahu itu nggak faktor tahu apa gitu. ya. Bukan Soalnya human error faktor katanya. manusia juga. Enggak, faktor teknis juga. Enggak juga. Iya. Jadi Oke, faktor berarti ya memang di luar kendali Iya, mereka di luar. juga ya itu. Oh, berarti ya tapi mungkin teman-teman kan ada yang mungkin belum tahu ya. Jadi kalau sinyal elektrik tuh yang lampu-lampu itu ya berarti Iya, ya? iya, Iya. benar. Oh, kalau Yang kayak sinyal- lampu merah. Berarti kalau yang mekanik tuh yang ini ya kalau nggak salah ada tuh yang kayak gini. Iya, Kayak kayak tangan tiang, gitu kayak apa ya? Jelasinnya kayak merah gitu. Ya, yang mungkin merah nanti dia. muncul di sini ya. Iya. editor ya. Contoh gambarnya, Nah, guys. Ini ada mekanik dan juga elektrik Mekanik ntar dan muncul di elektrik sini. ya. Iya. Oh gitu. Oke, berarti memang benar-benar menjawab lah ya. Iya. Kayak pasti kan kalian kuliah juga pasti ada yang penasaran. Oh ini bentuk aslinya kayak gimana? Iya betul. Jadi kayak kita ke sana ngelihat hal-hal baru yang awalnya kita cuma lihat waktu Di belajar, teori, ya. lihat teori, video-video yang sepotong-sepotong dari dosen. Akhirnya kita Oh, iya. bisa lihat langsung sana. Oh iya, dosennya berarti emang benar-benar juga dari orang kereta api ya, karena Iya. punya video-video kayak gitu ya. Ya rata-rata tuh dosen di kita praktisi. Jadi udah pasti lebih rinci Orang-orang juga. KI semua ya. Iya. Orang-orang KAI semua. Iya, orang Wah, KAI. keren banget. Berarti benar-benar diajarin dari Dari ahlinya. ahlinya Iya. nih, dari sepuh Expert sepuh sepuh ya. Betul. sepuh Sepuh Respect kereta api. Respect. Oke, berarti wah itu berarti ini teman-teman buat yang mungkin real fans Edan Sepur yang mau belajar kereta nih. Wah, berarti enak banget nih kalau kuliah Iya, di guys. prodi kalian ya. Bener, bener. Bisa Iya. langsung belajar sama orang-orang yang Bisa diskusi bareng Iya, kan. sama orang yang masih kerja di KI-nya juga ada guys. Iya. Jadi masih ada juga ya. iya, Masih ada. Berarti dosen-dosen muda juga banyak ya ternyata ya. MRT, KI, sama LRT ada nggak sih? LRT juga ada. Oh Jadi iya, LRT ada. semua ada menyeluruh. Oke, berarti lengkap banget lah ya guys ya. Nah, ini kan tadi kunjungan ya. Ini kan kunjungan ke Bandung nih, kunjungan ke berapa nih, Kak? Kunjungan Yang kedua. Oh, udah kedua. Yang pertama Iya. kemana tuh? MRT, MRT Lebak Bulus. di punya Oh, di Lebak Lebak Bulus. Bulus. Iya. Sama juga ngunjungin apa namanya? Gitu. Rada beda ya, lebih mengecil lagi. Kita Oh, lebih hanya mengecil lagi. iya, kita hanya ke di pusarananya. Oke. Ya kan nggak ada lokomotifnya kan ya kalau Oh MRT. iya juga ya, bener ya. Oke, berarti cuma ke di posarananya aja ya. Iya, di Nah, situ. nextnya kira-kira mau kemana nih Kak? Wishlist. Kira-kira wishlist kunjungan Pengennya sih teknik kereta api. Pengennya sih kemana teh? ke Madiun sih gua. Wih, Madiun. Tuh, Kemana? Langsung. Kalau gue sih finishing dulu yang di Jabodetabek gitu. Oh, belum ya? Belum semua ya? Belum semua kan yang KRL aja belum, LRT Jabu belum, LRT Jakpro yang lagi dibangun juga belum. Kita beda ya, gue pengennya keluar, dia pengennya masih stay di sini. Ya, nanti Duit- dilengkapi lah duitnya wishlistnya lah. duitnya ini Iya, belum duit. sponsor tuh. Hah? Sponsor masuk. Mungkin namanya IO, juga IO, ya namanya juga anak kuliah jadi Iya. travel agent mungkin yang punya elep-elep di luar Ya, sana. yuk. Kita benar. Oke, berarti nextnya mungkin ya ngelengkapin yang di Jabodetabek, ya. atau bisa keluar kota. Keren banget. Ya nanti semoga ya.
tergantung anak-anak juga kan. Semoga bisa tercapai sebelum lulus amin, ya. Amin. Bisa nge-finishin semua touring kereta api Indonesia. Iya, kereta apian Indonesia. Nah, oke. Mungkin itu kan tadi dari segi dari segi pengalaman yang memang benar-benar objektif ya. Nah, tapi kalau dari kakak-kakaknya sendiri nih, gimana sih ngerasainnya tuh kayak selama kunjungan itu ngerasainnya gimana? Kayak apakah seru atau gimana tuh kira-kira? Apakah ada momen ya mungkin bercanda-bercanda juga gitu atau emang flat kunjungan gitu? Dari kunjungan kemarin ya, yang Daop 2. Coba dulu. Kalau gue sendiri sih seru ya, senang juga karena kan selain gue bisa lihat cara kerjanya, gue juga bisa ngobrol sama orang-orang yang emang berpengalaman dan kerja di situ. Oke. Terus salah satunya waktu di trek tuh kebetulan bapaknya seru banget. Iya, jadi kita bisa ngobrol sambil curcol gitu. Ya, selain lama di situ iya cukup lama. Berarti bapaknya juga humble lah ya. Iya, sangat-sangat. Okay. Sangat bersahabat dengan para mahasiswa kan. Iya. Okay. Kita sempet tukeran WA kan sama bapaknya. Oh iya, sempat tukeran. Iya, sama. Waduh, itu mah bisa minta loker Info itu. loker, Pak. Info loker buat itu. relasi ya. Sengaja. PT KAI tuh langsung lokernya. Ih, keren banget berarti. Coba kakak ya satu Kalau lagi. gue sih yang pertama yang gue rasain excited ya. Kalau mau Queen tuh selalu excited. Soalnya kan kita tiap kuliah kebanyakan teori, terus ngitung lah di kelas, dijelasin dosen, tapi kita belum tahu yang di lapangan kayak gimana lah. Kita pas Queen itu semuanya kita bisa diskusi, bisa nanya-nanya bebas, bisa megang-megang alatnya gitu. Ya walaupun terbatas ya kalau ada bagian yang nggak boleh ya. Jadi kita lebih praktiknya sih ya di lapangan. Jadi lebih tahu gambaran aslinya gimana. Ya mungkin itu sesuai dengan moto lelaki ya guys ya. Ingin mengetahui semua hal. Iya, mengetahui cara dunia kerja. bekerja. Tapi benar banget sih emang kayaknya kalaupun kayak dari prodi-prodi lain tuh juga kelihatannya seru-seru banget sih. Emang seru, kalau Queen tuh seru banget. Iya, seru Momen banget. dari prodi yang paling seru tuh Queen. Oke. Nah, Queen ini apakah bisa kita lihat nih di sosial media atau di mana nih kira-kira yang bisa kita lihat? Bisa banget. Bisa guys, kalian bisa cek di Prodi di IG Prodi IG kita. Prodi, dan kalau mau tahu info-info lanjut yang kayak Queen selain jurusan kita, kalian bisa cari di IG ITL. Oh iya IG ITL benar banget. Kalau guys. IG Prodi kita cari aja Perkeretapian ITL Trisakti lah ya. Yang logonya biru tuh. Pasti langsung keluar. Perkeretapian ITL Trisakti. Iya, di situ info-infonya banyak tuh. Ada highlightnya juga ada tuh, highlight semua kunjungan. Ada angkatan 21, 20. Di situ juga ada form camaba juga nih buat adik-adik yang pengen masuk ke sini ya. Iya. Yang masuk kereta api. Mungkin relevan Iya, Edan Sepur. Edan Sepur. Yang mau masuk. Gokil. Yang mau masuk bisa ya. Bisa banget di sini. Oh ya katanya prodi kalian ini ya kaprodinya ya dirjen atau apa kemarin ya? Iya, mantan Iya, dirjen. mantan dirjen. Oh mantan dirjen. Iya, mantan dirjen. Dirjen kereta api. Dirjen berarti. pertama ya. Oh dirjen Iya. pertama. Iya, dirjen pertama. Wih keren banget tuh guys. Bener-bener sepuh cuy, Iya. real sepuh. Ilmunya sudah tersedia sangat Iya, banyak. Tinggal kitanya aja. Iya, eksekusinya gimana? Iya, nanti? eksekusinya gimana? Gokil keren banget lah kakak-kakak ini. Queen-nya keren. Terus kakak-kakaknya juga keren banget nih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan ngefly. Iya. Iya, nanti terbang. Ya udah, mungkin ya cerita-cerita soal Queen dari kakak-kakak ini bisa menginspirasi teman-teman semua buat kuliah di ITL Trisakti karena kalian bisa ketemu dosen praktisi, teman-teman yang keren juga banyak ya. Iya, Tuh. bisa Queen ke Iya, bisa Queen, kemarin ada yang keluar negeri juga gitu kan. Tuh. Terus bisa program kuliah luar negeri juga, kredit transfer dan double degree. Magang luar negeri juga kemarin. Iya, Iya. ke Jepang. Kemarin katanya mau ada juga ya. Iya. Di, Ke Jepang. dari teknik kereta api ya. Iya. Yang ke Jepang. Ke Jepang. Nah, itu. Udah proses sih pendaftaran sekarang. Oh, udah proses Iya. ya. Oke, keren banget lah pokoknya. Lengkap banget, kalian mau cari pengalaman bisa, cari teman bisa, kuliah. Betul. Kuliah juga bisa gitu. Tunggu apa lagi? Silakan gabung ITL Trisakti. Mari Nah, adik-adik. Masuk perkereta apian. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang mau gabung atau mau tahu info selanjutnya atau info-info lebih lengkap lagi, bisa follow di sosial medianya ITL Trisakti, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, apa tuh namanya? LinkedIn juga ada ya. LinkedIn juga ada dan di YouTube. YouTube kita. YouTube. Jangan lupa nih di YouTube. Nah,
Mungkin untuk video kita kali ini kita cukupkan sampai di situ. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat share juga. Iya, share juga ke teman-teman Edan Sepur Relevance sekalian gitu. Iya. Pokoknya job kereta ini Sangat lah. Iya. Diterima kritik dan sarannya guys. Iya, bener. Oh iya, terutama nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya mungkin bisa di kolom komentar kayak, Kak, mau daftar dong, caranya gimana, gini. Iya. Atau mau tahu dong kayak queen lainnya. Nah, bisa aja kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin untuk video kali ini sekian dulu ya. Terima kasih Kak sudah datang. Terima kasih. Nah, see you di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Bye bye. Bye bye.